Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Hai Cinta Laura. Hello. How are you? I'm doing great. Jujur hari ini aku capek banget karena banyak kegiatan. But the minute I saw you, langsung tiba-tiba penuh energi lagi. Thank you. Aku juga energi positif langsung Yeah. muncul lagi ada Cinta Laura. Oh, thank you. Thank you so much. Likewise, thank you so much. By the way, belum lama masih minal aidin, jadi aku mau bilang minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Aku lihat di Instagramnya ke Bali. Ya, karena emang kebetulan papa mama aku tinggal di Bali kan. Ah, nice. Daerah mana? Nusa Dua. Oh, oke. Iya, jadi memang bukan setiap Idul Fitri aku ke Bali sih, enggak. Kadang-kadang I spend it with my mom side of the family di Jakarta, tapi kebetulan tahun ini sekalian holiday juga aja. Seru banget aku lihatnya, Karena Bali. udara Bali kan lebih bagus daripada udara Jakarta. Pantai gitu loh. Exactly. Cinta Laura, sekarang jadi sibuk apa aja? Jadi bulan Mei ini bener-bener bulan yang sibuk buat aku karena aku ngerilis 3 single sekaligus. Wow. Jadi di awal Mei aku merilis sebuah single Indonesia pertamaku setelah 10 tahun tidak merilis lagu dalam bahasa Indonesia. Ya, yaitu karena sebelumnya Suka kan selalu Kamu. bahasa Inggris kan? Exactly. Itu tanggal 13 Mei Suka Kamu. Terus walaupun hanya audio saja, minggu lalu aku merilis Oh Baby Remix. Itu kan yaitu lagu kamu juga. lagu pertama aku saat terjun ke dunia musik Indonesia tahun 2008. So the song is 14 years old dan kita remix ulang. Video klipnya akan tayang tanggal 3 Juni. So don't miss it, harus tonton karena itu benar-benar aku taruh my heart and soul kepada music video tersebut. Jadi gimana ya? Bisa dibilang di awal karir aku ya karena aku masih anak-anak pada saat itu, segala hal yang aku lakukan didikte oleh label atau manajemen. Dan oleh karena itu bisa dibilang orang-orang sangat salah paham tentang karakter aku sebagai public figure maupun sebagai individu. Ya, di lagu Oh Baby ini, Oh My Baby ini. Di awal karir aku Oke. in general. Dan lagu Oh Baby Remix ini bisa dibilang adalah pembuktian dari aku untuk menunjukkan pencinta musik Indonesia bahwa jika aku yang mengontrol karya-karya aku, jika aku yang mendirect segala sesuatu dari A sampai Z, inilah kualitas yang dapat aku berikan dan inilah kepribadian aku sebenarnya sebagai musisi. Oke. Gitu. So the remix Oh Baby ini, it's really Cinta Laura. It's really me. Dari music video punnya juga begitu karena aku berperan sebagai executive producer dan walaupun aku memilih director yang sangat aku trust, bisa dibilang dia juga memberikan aku kebebasan untuk ikut co-direct kalau ada sesuatu yang tidak aku suka gitu. Dan kebetulan aku juga baru merilis sebuah series bareng Jerome Kurnia namanya Daniel Nicolet. Jadi itu menjadi theme song Daniel Nicolet ini. The remix Oh Baby. Iya, karena aku menjadi oke. DJ di series Iya, tersebut. wow. I'm a young adult who wants to be a professional DJ, terus jatuh cinta dan lain sebagainya. Dan setelah Oh Baby ada lagu It's You. It's You lagi-lagi dalam bahasa Indonesia dan bisa dibilang merangkum mini album aku yang akan dirilis bulan Juni juga. Wow, congratulations Cinta So, Laura. music ada, acting ada, everything. Dan juga aku memulai podcast aku kembali, Bicara Cinta. Good. Yang tentunya mungkin bagi yang tidak tahu adalah sebuah podcast yang target marketnya adalah remaja dan dewasa muda, di mana kita berbicara soal isu-isu sosial yang seringkali dianggap tabu di negara kita atau jarang dibahas. Dan itu penting sekali buat aku karena kalau generasi muda tidak dididik atau tidak diasah cara berpikirnya secara formal di sekolah dan banyak konten-konten yang mereka tonton, I'm sorry to say, tidak berbobot. Mau dari mana lagi mereka bisa menjadi future leaders negara ini. Yeah. Jadi walaupun memang channel aku niche dan mungkin tidak viral seperti channel-channel YouTuber lain, tapi at least aku berusaha berkontribusi dengan caraku sendiri. Gitu. Itu mulia sekali loh, Thank Cinta you. Laura. Menurut aku gini, Cin. Menurut aku kita sekarang selalu mengejar viral. Viral bagus, itu kan artinya more viewers. Iya. Nggak ada yang salah dengan itu. Iya. Tetapi sering sekali viral itu hanya bersifat untuk result. Iya. Padahal bukan resultnya yang viral, tetapi bagaimana values-nya, Iya. impact
good impact-nya yang ingin kita tularkan gitu. Memang kadang-kadang segala sesuatu yang bersifat lebih seperti ini nggak akan viral. Kalau agak receh atau pokoknya kontroversi itu yang lebih viral. Tapi nggak apa-apa buat Cinta Laura itu nggak viral. For me, it's not a problem at all karena aku tidak mencari validasi dari orang-orang atau netizen di sekitar aku. Buat aku udah dalam tahap karir aku di mana aku merasa Tuhan memberikan aku platform yang cukup besar agar aku bisa bersuara soal isu-isu yang aku anggap butuh solusi yang tepat secepatnya. Dan, alhamdulillah, I'm very blessed bahwa fan base aku memang kebetulan mayoritas Gen Z dan millennial yang aku rasa cara berpikirnya masih bisa dikembangkan lagi. Dan, aku merasa aku dan tim aku sudah menemukan sebuah formula di mana mungkin yang nonton channelku bukan 10 juta orang, tapi I think 100.000 orang pun adalah suatu pencapaian yang sangat baik. Dan aku harap itu bisa berdampak sebagai domino effect, di mana lama-lama 100.000 orang itu memberitahukan kepada teman-teman mereka, hey, you need to watch this channel. Ternyata isinya bagus banget loh. Dan itu pun udah aku lihat. 2 minggu yang lalu aku mengunjungi sebuah universitas di Salatiga, dan salah satu muridnya saat bertanya di panggung suatu pertanyaan kepada aku, dia bilang, kapan Bicara Cinta tayang lagi? Because I love it so much. Wow, congratulations. Gitu. Thank you. So I found out that orang-orang yang menyukai channel aku memang orang-orang yang ingin belajar, yang ingin membantu Indonesia untuk maju, yang tidak takut mendengar hal-hal kontroversial, karena kalau masyarakat terus kita lindungi seperti bayi dan tidak diberi terbuka kesempatan untuk percakapan, terbuka untuk percakapan, untuk mendengar kebenaran realita yang ada di negara kita, bahkan di dunia, how will we grow? Gitu. Kita akan selamanya ignorant. Lah, tapi Laura, Cinta Laura kan gini, berada dalam satu entertainment business. You need banyak yang nonton, karena itu akan, it's gonna be a big business. How do you cope with that? Because sometimes, you need target, you need, things that are more into business. What you just said, it's too ideal. Yeah. Who can survive in the ideal world, in the entertainment business? Jadi banyak orang bilang kalau kita terlalu optimis itu nggak baik, karena berarti kita nggak melihat realita yang ada di depan kita, karena kita hanya melihat apa yang kita mau lihat. Ada juga yang bilang bahwa kalau kita pesimis itu akan membuat kita tidak termotivasi untuk mengejar suatu misi untuk misalnya mencari keadilan atau kebenaran. So I think there needs to be a happy balance, right? Kalau buat aku pribadi, aku mau percaya bahwa ada space untuk masyarakat di negara kita untuk pikirannya terbuka. Right now ada disparity yang besar antara orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan, orang yang kaya dan punya latar belakang yang kurang mampu. How can we bridge that gap? Dan aku harap dengan popularity yang aku punya, dengan fan base loyal yang aku punya, aku bisa membantu menutup gap yang baru aku bicarakan tadi. And again, I'm aware that most of my content most likely mungkin tidak akan viral, tapi aku nggak akan give up. Karena setiap revolusi yang kita lihat sepanjang sejarah terjadi karena orang-orang konsisten dengan pesan-pesan mereka dan tidak takut untuk bersuara dan nggak takut untuk gagal. If I were to fail, and I have failed in the past, itu bukan jadi sesuatu yang membuat aku merasa, aku nggak mau lagi, nggak ada gunanya karena aku gagal. Malahan aku lebih termotivasi lagi karena aku yakin ada solusinya. Aku yakin dari situ aku bisa belajar untuk beradaptasi dan merubah cara-caraku agar bisa lebih meningkat performance-nya, agar bisa tambah banyak views-nya. It's all about adapting and changing with the times, right? So, aku harap aku tidak akan sampai titik di mana aku merasa, aku harus conform nih dengan content creators lain, di mana aku melakukan sesuatu yang konyol atau melakukan sesuatu yang mungkin tidak baik untuk masyarakat agar lebih banyak yang nonton. Because that's not me. And I can't do something that's not true to who I am. Gitu. What if someone came to you and said, you know what, let's do this, and you would have a, big business? Would you be tempted though? Kalau melihat track record hidup aku,
segala hal yang aku lakukan, mau itu menjadi brand ambassador sebuah produk, atau melakukan sebuah film, atau bahkan sekarang karena aku punya control terhadap karir aku sendiri, musik pun harus sesuai valuesku. Good, wow. Gitu. And I know I'm very lucky, karena nggak semua orang bisa melakukan itu. Mungkin ada faktor keuangan, mungkin ada faktor society, mungkin ada faktor keluarga, I don't know what that is. Tapi I know mungkin God memberikan aku blessing ini, di mana aku tidak harus selalu memikirkan benefit finansial. Oleh karena itu, aku benar-benar bisa melakukan apa yang menurut hati aku benar. Wow, you're so lucky. Yeah. It's a privilege. I mean, don't get me wrong, I need money to survive. Tapi at the I was same going to time, ask you, aku baru mau bilang, ya Cinta Laura enak, kaya. well, not necessarily. I still need to work untuk bisa memaintain lifestyle yang aku inginkan. Tapi begini, mungkin ada orang-orang di luar sana yang nggak puas hanya mempunyai rumah yang nyaman, mobil yang nyaman, dan mungkin holiday setahun sekali, 2 kali. Mungkin ada orang di luar sana yang inginnya naik private jet, bisa renting sebuah yacht, bisa beli mobil yang harganya MM-an. But for me, all those things are very unnecessary. So as long as I have a comfortable home to live in, bisa makan makanan yang menurut aku sehat dan enak, dan bisa mempunyai kehidupan sosial di mana aku bisa menikmati restoran yang nyaman, atau fasilitas-fasilitas yang nyaman, that's enough for me. Yeah. I don't need it to be extravagant. I just need it to be comfortable. Yeah. Gitu. Dan oleh karena itu, aku tidak harus selalu mengambil project yang mungkin secara finansial memberikan aku benefit Banyak keuntungan, bertimpa-timpa. tapi Yeah. the brand is go low. Yeah, I mean, I'm very content with the life I have, dan aku mendapatkan kepuasan yang jauh lebih banyak dengan membuat karya-karya yang memang idealis. Tapi aku rasa walaupun mungkin niche market yang menikmatinya, they can appreciate the hard work that's gone into it. Wow, Gitu. lucky you. Karena dalam setiap bisnis itu pasti kita akan ditargetkan harus untung, harus ada uangnya, harus banyak yang nonton. Apalagi kalau di platform, let's say you put it in YouTube, berapa viewersnya? Karena satu viewer kali sekian, wow. I have to be very honest, dengan music video Suka Kamu, Oh Baby, dan It's You, aku tidak untung sama sekali. Aku keluar uang, aku nggak akan ngasih tahu nominalnya, tapi beratus-ratus juta tanpa support brand, karena aku percaya dengan karya aku. Dan aku ingin membuat sebuah karya yang kualitasnya harus sesuai dengan apa yang aku visikan untuk diri aku sendiri. Oke, berarti kan seorang Cinta Laura ingin menunjukkan bahwa idealisme itu at the end of the day akan juga punya nilai yang juga bisa mendatangkan bisnis. Yes. You can't put a price on art. Yeah. And I see what I do as art. Bahkan talk showku Bicara Cinta itu adalah sebuah seni. Seni di mana aku berusaha mudah-mudahan membantu, bukan membimbing ya, membantu orang-orang untuk memenuhi potensi mereka sebagai manusia. Dengan berbagai perspektif yang aku sajikan dalam sebuah talk show. Pernah terjadi pertentangan batin nggak? Konflik batin bahwa oke, kalau saya seperti ini bisnisnya bakal gede, tapi kok kayaknya ini bukan gue ya. I'm the happiest I've ever been in my life right now. Jujur, mungkin orang melihat karir aku dan mereka mikir, kenapa ya Cinta nggak mau balik lagi misalnya ke sinetron, atau balik lagi ke musik-musik yang sangat-sangat ngepop. Jujur, of course, karya-karya aku yang dulu bisa dibilang sangat merakyat, sangat menyebar luas ke setiap pelosok Indonesia. Mau status ekonomi yang segini atau segini, semua orang saat itu mengamati apa yang aku lakukan. But I wasn't happy. I was miserable. Karena apa yang aku lakukan tidak sesuai dengan visi aku bagi diri aku sendiri dan kepribadian aku. Oke, sampai di situ, Cin. Bagaimana seorang yang cantik jelita, you are perfect. Oh, wow. Terus karirnya bagus, luar biasa. Dan you can say, I'm miserable. Saya tuh menderita. Bagaimana menggambarkan bahwa seorang yang cantik jelita, sempurna di mata publik, sesungguhnya tidak sebahagia yang dilihat oleh publik. Ini ketidakbahagiaan yang aku describe sekarang adalah sesuatu yang terjadi di awal karir aku ya. Dan jujur, I don't think that people saw me as perfect. Karena di awal karir aku, banyak backlash tentang aksen aku, banyak orang berpikir aku sombong lah, atau tidak berbakat lah, XYZ, dan ini semua
kritik-kritik negatif yang diberikan kepada anak umur 12 sampai 16 tahun. That was the age range di mana aku merasa miserable gitu. Karena dengar orang lain itu. Yeah, but itu I was a sebenarnya kid. tapi itu sebenarnya karena because ada orang lain mengatakan itu padamu. You know? Tapi people didn't take me seriously karena mereka tidak dapat melihat potensi diri aku yang sebenarnya ingin aku berikan karena tidak sesuai pasar, you know. But mungkin yang aku kerjakan sekarang lebih niche, mungkin tidak. I think katanya merakyat ya, mungkin karya-karya aku tidak se-mass dulu, but I'm so much happier because aku tipe orang yang perfectionist, tipe orang yang sangat melihat detail, dan tipe orang yang ingin selalu lebih baik. And that's what I feel that my work is showing right now. Dan aku harap mungkin walaupun banyak orang nggak sadar, as I said, consistent, if you're consistent, I think eventually people will realize. Dan aku rasa sejak 2,5 tahun terakhir aku kembali ke Indonesia, orang selalu bilang, oh ini cinta yang baru, keren ya, ini cinta yang baru beda ya. It's not the new cinta, it's the real cinta. It's the cinta that you were all unwilling to see saat aku masih remaja dulu. Ya, gitu. Cinta sudah beberapa kali ya memang bercerita, dan menurut aku ini adalah cerita yang penting untuk terus di-share atau dibagikan. Bagaimana ada seorang anak kecil atau remaja ketika mendengar penilaian publik, apalagi sekarang dengan social media, kolom netizen itu, semua orang berhak untuk mengadili hidup orang. Semua orang berhak untuk menilai hidup orang tanpa pernah tahu apa rasanya itu ketika itu ditujukan pada dirinya, pada ibunya. Dan Cinta Laura bisa kayak begini kan karena sebelumnya bagaimana Cinta Laura tuh sebenarnya menderita dalam arti karena hinaan, celaan, gurauan yang sesungguhnya sangat menyakitkan ya. Dan ini penting untuk selalu dibagikan sih Cinta. Karena di tengah era social media sekarang, saya banyak baca. Itu gara-gara di social media itu banyak anak kecil knock on wood, anak remaja knock on wood karena baca kolom komentar, itu membuat mereka depres dan mau suicide. And that's true. Dan makanya pada 7 Februari lalu saat karir aku anniversary yang ke-15 tahun, aku memulai sebuah gerakan yang namanya Act of Love. Yes, dan ini semua actually terjadi karena aku melihat trajectory di mana di social media, bahkan di kehidupan sehari-hari, masyarakat, apalagi anak muda ya, sangat mudah menghakimi, menjatuhkan, merendahkan, dan menjahati satu sama lain. Gitu. Dan ini berarti ada yang salah dengan cara berpikir kita. Aku pernah membaca buku yang namanya The Mastery of Love, and by Don Miguel Ruiz. Dan buku ini benar-benar membuka mata aku. Dia bilang gini, bayangkan jika kebencian, perasaan negatif apapun itu adalah sebuah luka di kulit kita. Bayangkan gitu. Sebelum berumur 2 tahun, manusia kulitnya mulus, tidak ada luka. Jadi biasanya kalau kita marah pun, 3 detik kemudian kita langsung happy lagi. Tapi, umur 2 tahun ke atas, manusia mulai mempelajari dari lingkungan mereka, dari satu sama lain, bahwa kita harus merasa iri kalau ada orang yang lebih hebat daripada kita. Kalau ada yang menjahati kita, kita harus jahati balik. Pokoknya kita mulai belajar karakteristik-karakteristik negatif ini yang akhirnya menimbulkan luka yang banyak di kulit kita, yang juga diisi dengan poison atau racun. Akhirnya setelah kita menjadi remaja atau tumbuh dewasa, kita berpikir kalau kita misalnya tidak punya emotional intelligence yang tinggi, kalau kita disakiti sama orang, poison itu, racun itu harus kita keluarkan secepatnya, makanya kita menyakiti orang lain, gitu. Dan mungkin untuk sesaat kita merasa lega, karena kita udah bisa superior, udah bisa superior karena menyakiti orang itu. Tapi that's temporary. You still have the poison in your scars. Racunnya masih di situ. Dan akhirnya kita meracuni satu sama lain terus-terusan, dan itulah kita melihat siklus di mana kita menyakiti satu sama lain, menjahati satu sama lain, iri dengki dengan satu sama lain. Which means there's a problem with our mindset. Yang artinya juga tindakan kita semua didasari oleh rasa benci, rasa iri, rasa negatif-negatif yang aku mention tadi. Dan Act of Love ini adalah sebuah gerakan yang melalui 3 aspek, yaitu pendidikan,
kepedulian lingkungan dan juga filantropi, kita ingin merubah mindset anak muda agar mengerti bahwa segala hal harus didasari oleh rasa cinta. Ya. Dan You know? penghormatan. And that might sound very idealistic too. Aku dulu waktu pertama dengar orang-orang yang zen ngomong, oh my heart's full of love. Aku mikirnya, ew, you're so cheesy, you're so corny. What do you mean your heart's full of love? Tapi sekarang setelah aku belajar untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti aku dulu, dan sadar bahwa mereka nggak berhak membuat aku tidak memiliki hidup yang bahagia dan bermakna, di situ aku baru mengerti, oh, this is what it feels like to have a heart full of love. Saat kita bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti kita karena kita sadar mereka sendiri adalah orang-orang yang tersakiti dan nggak tahu bagaimana mengatasi perasaan-perasaan negatif itu, disitulah kita menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri dan menyadari, I deserve love, I deserve respect, and I want to give that love and respect to others. Gitu. And that is the act of love. Wow. Yeah. Wow. Cinta, bisa punya dapat pemikiran seperti ini, of course. Cinta tuh pasti baca buku banget. Sort of. Is it sort of your healing? You know what? Aku bersyukur orang berpikir aku baca buku yang banyak. Aku baca iya. Aku yakin di luar sana banyak orang yang membaca jauh lebih banyak daripada aku. I read, yes. Tapi gini, oke, tentu aku akan berterima kasih kepada orang tua aku, memberikan aku mental dan juga karakteristik yang aku miliki sekarang. Disiplin, introspektif, empathetic, peduli terhadap lingkungan. Dan tentunya pendidikan formal aku juga membantu membangun cara berpikir aku. But I also do believe bahwa philosophers atau filsafat yang ada sepanjang sejarah, mereka bisa punya pemikiran yang mereka punya karena mereka sering kontemplasi. I contemplate a lot. Like you know, meditasi, Enggak juga, tapi my brain never stops thinking. Di mana aku kan orangnya lumayan penyendiri ya, nggak terlalu sosial. I don't hang out a lot. I don't do a lot of social activities. Jadi bisa kalau aku di rumah atau lagi duduk di mobil, aku ngelihat keluar tiba-tiba banyak pemikiran-pemikiran yang timbul di otak aku. Misalnya, aku kasih example ya. Aku punya teman yang tumbuh besar dalam lingkungan broken home, yaitu mama papahnya separate waktu dia masih sangat kecil. Dan nggak tahu gimana aku lagi kontemplasi di mobil. Tiba-tiba aku mikir, apakah kebutuhan manusia untuk memiliki dua orang tua sebuah konstruksi sosial? Do people think about that? I don't think so. Karena lagi di jalan loh. Iya, lagi di jalan, lagi mikir lihat keluar. And then I thought to myself, okay, kalau kita mau percaya dengan teori evolusi dan manusia adalah mamalia, you know, kita melihat mammal. Sorry, aku bukan meng-compare manusia dengan kucing atau anjing ya, tapi they are mammals. Chimpanzees, orangutans, they're all mammals. Kalau mereka nggak tumbuh besar dengan papa dan mama, mereka mentalnya nggak rusak, you know? So, apakah konstruksi sosial sepanjang sejarah manusia kita diajarkan bahwa kalau kita hanya tumbuh besar dengan seorang ibu atau seorang ayah, berarti kita akan secara emosional dan secara mental tidak bisa berfungsi atau senyaman orang-orang yang punya kedua orang tua yang harmonis relationship-nya. So, you know, I mean, kita nggak usah bahas ini sekarang karena ini bisa sejam. But aku pernah cerita ke teman aku bahwa otak aku berfungsi seperti round table. Dan kamu bisa dapat itu dari manapun. Iya, dan ini bukan karena baca, lagi ngelihat keluar jendela aja. And then I'm just like, is having two parents a social construct? So, jawaban pertanyaan tadi adalah bagaimana bisa punya pemikiran seperti ini. Mungkin blessing dari Tuhan dan kontemplasi. And I think a lot of philosophers contemplate. Dari situlah mereka bisa come up dengan berbagai paradigm yang sekarang menjadi sebuah school of thought atau pembelajaran buat academics. Yep. Yeah. Papa mama juga ikut banyak ngobrol sama Cinta. Mama aku adalah seorang pengacara, tapi seperti Reese Witherspoon di film Legally Blonde. She's smart, but at the same time she has a very vibrant personality.
dan dia punya social skills yang sangat baik. So, everybody loves my mom. Aku jarang ngobrol, aku nggak pernah ngobrol philosophical discussions dengan mama aku sih. Papa aku orangnya seperti encyclopedia. Oh, Like oke. dia benar-benar tahu Kamus berjalan. sejarah. Ya, seperti tahu sejarah banget, bisa mengingat banyak fakta-fakta, selalu punya opini tentang berbagai hal. So I saw them like growing up with their thought processes. It definitely influenced me. Tapi kalau aku sendiri nggak tahu ya, because I'm very different from my parents. Cara kerja aku seperti papa aku, sangat Jerman, sangat tek 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 tek. Tadi nyampe studio 6:05, 6:53 udah sampai sini, and then I'm very precise with my numbers. Tapi rasa kepedulian aku dengan memulai gerakan Act of Love dan everything I think about the human race, about humanity, itu karena mama aku. Gitu. But the way I think, kayak ngelihat keluar jendela, mikirin konstruksi sosial dan lain-lain, aku nggak tahu dari mana sih. Wow. I think because growing up, aku hanya bisa mengandalkan diri aku sendiri. Itu membuat aku dapat berbicara dengan diri aku sendiri. Pernah nggak, bahkan dari keluarga, orang yang terdekat sekalipun, orang akan mikir, Cinta lu aneh banget sih. Kalau dari Aneh not in a, tapi it's like, you're different. hello, you're different. Iya. Aku pernah dibilang oleh teman-teman terdekat, you're different. Dan don't get me wrong, aku orang yang sangat tahu diri kok. Orang-orang di luar sana yang jauh lebih cantik daripada aku banyak, jauh lebih sukses banyak, jauh lebih pintar banyak. Tapi bersyukur sekali bahwa punya juga orang-orang terdekat yang pernah bilang, you're too smart. Ya. Pernah ada yang bilang gitu. Tapi lagi-lagi please jangan salah gunakan kalimat aku tadi. Aku sama sekali nggak bilang aku paling pintar, no. Tapi ini hanya yang pernah aku dengar dari beberapa orang di sekitar aku. Yeah. And that's why mungkin aku pernah sangat tidak bahagia, because I'm too smart and I think about everything, katanya. Ya, ya. Katanya. Dan terlalu mau ingin mendengar apa kata orang. Back then, iya. Sekarang nggak segitunya. Iya. Terlalu ingin mendengar kata orang, dan itu membuat seorang Cinta Laura tuh langsung jadi kayak nggak percaya diri. Dulunya ya, iya. tapi sekarang nggak. Good. That was cinta like mungkin cinta dari 2007 sampai 2019, tapi 2019 sampai 2022 enggak sama sekali. Itu yang harus Cinta Laura bagikan loh ke banyak perempuan. Soal semua tahapan yang Cinta Laura lakukan dan bagaimana semua tahapan itu membentuk seorang Cinta Laura jadi seperti sekarang. Itu penting. Yeah. That's why I do this, right? Aku berbicara dengan salah satu wanita yang hebat dan sangat pintar juga. Karena you know how to carry the conversation. Kadang-kadang aku ingin mengekspresikan ide-ide ini, tapi kalau pertanyaannya nggak tepat, nggak bisa dipaksain juga. Thank you. Right? We're so proud having you here. Thank you. So, Cinta Laura kan juga saya ingat selalu bersuara vokal tentang kekerasan seksual. Yeah. Ya. Sebenarnya soal kekerasan seksual itu adalah perjuangan kemanusiaan. So bukan karena perempuan saja, tapi sebenarnya semua. Ini tentang kemanusiaan. Amerika dulu pernah diributkan dengan Me Too. Nah, sekarang aku pengen ngobrol nih ya. Ini sebenarnya terjadi di Amerika. Oke? Johnny Depp sama Amber Heard. Ya. Tapi Indonesia itu rame sekali. Itu jadi trending topic. Apalagi belakangan Kate Moss ikut menjadi saksi. Banyak artis yang jadi saksi ya. Iya, sebagai ex-pacarnya Johnny Depp. Ya. Aku ngikutin, tapi memang nggak mungkin sepanjang sidangnya. Kalau overall, Cinta Laura lihatnya gimana? Aku harus jujur, aku sama sekali nggak ngikutin. Hanya kadang-kadang kalau lagi scrolling TikTok ngelihat beberapa klip-klip, jadi aku tahu esensinya, tapi nggak tahu detailnya. Jadi kalau salah, I'm sorry. Essentially begini, aku punya prinsip, dan ini prinsip yang harus dipunya oleh setiap negara, bahwa the victim is always right until further proven. Gitu. Kita harus selalu berpihak pada korban sampai ada pembuktian selanjutnya. Iya, exactly. Jadi dengan kasusnya Amber Heard, jika memang dia mengalami kekerasan atau pelecehan di masa lalunya, aku senang sekali dia, melaporkan hal tersebut, didengar, dan ya Johnny mendapatkan konsekuensinya. Ya, tidak bisa main film ini, main film itu, banyak konsekuensi macam-macam. Sekarang isu yang dikatakan oleh orang-orang adalah ada clause di hukum Amerika yang mengatakan, oh, you can fight back saying it's defamation. Ya, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. So,
ini menjadi anti-Me Too, seperti kita bicarakan di balik layar tadi. Here's what I think, kalau seseorang memang innocent, tidak melakukan sebuah kejahatan, orang itu berhak untuk berjuang Memulihkan nama reputasinya. baiknya dan hidupnya. Exactly. I can't comment on the Amber Heard and Johnny Depp situation. Kalau memang kenyataannya adalah Johnny Depp pernah melakukan sebuah kejahatan kekerasan atau pelecehan, then I think it's so petty that karena egonya kena, dia akhirnya fight back dan bilang, oh ini defamasi. But at the same time, since kita nggak tahu kehidupan pribadi mereka, apa hak kita untuk bilang, oh Johnny, you're petty, Amber's right and you're wrong, atau sebaliknya, gitu. So this is a very tricky situation. Tapi yang membuat aku sedih, kenapa kasus ini harus dipublikasikan? Karena dengan kasus ini dipublikasikan, orang-orang yang memang pelaku kekerasan atau pelecehan akan berpikir, oh, okay, you know what, I can get out of this. Aku bisa menjustifikasi tindakanku. Itu yang bahaya, you know. Dan ini kenapa kasus Amber Heard dan Johnny Depp sangat bahaya terhadap Me Too movement dan juga gerakan yang benar-benar berpihak kepada korban dan berusaha berjuang untuk hak perempuan. Betul. I think the fact that it's publicized is wrong, gitu. Ya, karena kan aku suka ngikutin tuh ya cerita Laura ya. Dan awal-awal, you know, sebagai seorang perempuan pun aku bilang ini, wow Amber, lu gila juga ya, karena I mean you crazy gitu. Sampai kemudian kan ada di sidang, ada foto yang ternyata Amber Heard itu pasang pupunya, anjingnya ternyata di situ. Dikasih lihat di persidangan, terus macam-macam. Aku aja sebagai perempuan tuh kemudian wow Amber ini 180 derajat berbeda dari apa yang kita saksikan, karena dia kan selama ini memberikan kesaksian sebagai korban kekerasan seksual, tapi berbeda 180 derajat berbeda. Okay. Tapi kemudian lama-lama aku berpikir gini, gila, terlepas dari apapun yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Buat aku gini, ada artikel demi artikel yang aku baca di New York Times itu tentang bagaimana ketika kemudian, kayaknya dia ada celah loh, perempuan salah. Begitu gampangnya masyarakat kemudian menjadikan perempuan ini sebagai ini emang nenek sihir, ini orang Medusa, ini orang emang perempuan jahat. Dan kalau kita lihat memesnya belakangan ini, semuanya kan I'm with Johnny Depp. Johnny Depp ini sebenarnya kan Johnny Depp dia menggugat balik karena Walt Disney nggak pakai dia lagi di film what is it? Pirates of the Caribbean. Yes. Yeah. So here's the thing, media berperan besar untuk berkontribusi terhadap cara berpikir masyarakat. Media has that power, right? And ini yang menyedihkan bahwa media memperpetuate, perpetuate rape culture, di mana korban yang disalahkan, yang mayoritas adalah perempuan, gitu. Jadi makanya job kita sebagai public figure, sebagai orang-orang yang punya platform, punya suara adalah membuka conversation agar orang-orang sadar bahwa kita nggak boleh langsung berpihak pada satu sisi, like Johnny or Amber, atau di masa depan ya siapapun pelaku dan korban, karena there are always two sides of the story, so we have no right to judge, but realize why this is wrong. Tunjukkan kenapa apa yang kita lihat sekarang sangat buruk dan mempertontonkan. Itu gila banget sih. Dari mulai pertama Johnny Depp banting-banting botol wine, pagi-pagi udah mabok minum wine, dan diam-diam, dan memang kan Amber memvideoin. Terus ya kemudian ternyata masing-masing tuh saling memvideoin, I think this is, sorry to say, ini sebuah yang disebut dengan toxic relationship. Very toxic. Dua-duanya menurut gue sama. Nah, memang hanya bener banget, betul banget artikel di New York Times yang bilang bahwa ini akan jadi backlash untuk Me Too. Karena Amber itu kan dulu disimbolkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, dan kemudian terbukti bahwa dia
dengan mencoret lukisan, Till We Die, ada pisau dan sebaliknya, ada dengan Elon Musk dan macam-macam. Saya bilang, wah berat loh ke depannya Me Too yang dulu jadi campaign pertolongan pada korban, gerakan untuk memberikan perlindungan pada korban dengan seperti ini itu kayak backlash. Tapi ini adalah bukti bahwa manusia itu broken. Manusia itu sebenarnya rusak kan, tapi bagaimana kita bisa mengequip setiap penduduk, mau itu di Indonesia atau penduduk dunia, dengan knowledge dan tools yang cukup agar mereka bisa coping dengan brokenness tersebut, you know, bagaimana mereka bisa mengatasi emosi-emosi dan pikiran yang mereka miliki. Makanya ada gerakan Act of Love juga kan, this is one of my missions. Memang ini sangat long term dan Act of Love ini adalah sebuah gerakan yang aku harap akan menjadi legacy bagi aku dan timku gitu. Tapi human beings are broken and you know, kasus Amber Heard dan Johnny Depp menunjukkan bahwa people can be super messed up, you know, and you know there's nothing we can do about it. Harusnya kita nggak menghakimi, tapi bagaimana kita bisa meminimalisir kejadian-kejadian ini di masa depan dengan membuat masyarakat aware pros and cons dari situasi ini, you know. Dan saya ngobrol kan sama teman-teman nih, Cinta Laura, karena dia kan sebenarnya di The Sun, tabloid di Inggris, kan diwawancara. Dan ditulis sebagai Johnny Depp itu sebagai pemukul istri. Right. Wife beater. Yes. Johnny Depp menggugat, tapi kalah. Nah, kemudian puncaknya sebenarnya di Washington Post. Si Amber nulis op-ed di situ. Disitulah kemudian diputuskan Walt Disney. Kadang-kadang juga ini satu pelajaran menurut aku. Amber, lo mestinya juga udah cukup ya. I mean, like kadang-kadang enough is enough. You already won the just leave it. Just Don't leave provoke. it. Exactly. Ada orang yang juga punya batas, apalagi kemudian Johnny Depp diputus itu semua. Ya memang kalau ngeliat terlepas dari siapa timnya Johnny Depp, siapa di sini sampai kayak begitu di Amerika, I'm with Amber, tapi nggak ada yang with Amber. Amber udah sekarang kayaknya udah hilang lah gitu. Siapa yang with Johnny Depp, semuanya the voice for Johnny Depp. Tapi emang selain ini toxic relationship, emang buat saya juga ini satu pelajaran buat kita semua, terutama para perempuan gitu. Karena bagaimanapun juga Me Too itu masih terus harus diperjuangkan. I think the lesson is this, apalagi buat negara kita ya, karena negara kita adalah negara yang berbasis patriarki. Yang kita harus ajarkan kepada masyarakat, apalagi bagi perempuan dan laki-laki, adalah Me Too movement atau feminism bukanlah sebuah gerakan yang ingin menjatuhkan laki-laki atau memandang laki-laki di bawah perempuan. All we're asking for is equal opportunity. Ya, equal opportunity adalah beda dengan equal. Equal itu terlalu ambiguous, kata yang terlalu ambiguous. Bukan harus selalu sama, tapi kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama, gitu. Dan, you know, aku berharap kasus Amber dan Johnny tidak memberikan ide kepada orang-orang yang berkuasa di negara ini untuk menggunakan kekuasaan mereka untuk keluar dari kesalahan yang mereka perbuat. Exactly. Karena itu berarti sama saja kita terus-menerus menormalisasikan tindakan-tindakan kriminal yang dapat berdampak negatif, nggak hanya secara psikologis terhadap korban-korbannya, tapi kalau ini terjadi kepada demografik yang luas dan besar, kita juga mengurangi potensi negara ini untuk maju. You know, if we're breeding a society that's traumatized, that's scared, and you know, unable to fulfill their potential as citizens, ini kalau kita mau bicara numerik ya, bisa berdampak kepada ekonomi negara ini. Because I'm sorry, kita nggak bisa menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia pada tahun 2045 kalau kita hanya mengandalkan 50% dari penduduk negara ini, yaitu laki-laki. We need women too. Because gitu. women lebih banyak. Jadi perempuannya harus berdaya, kalau nggak bisa. Anyway, you wanna know my bet about the result? Kira-kira juri ini? Oh, sure. Kalau aku, I think, I don't know. Semua kan akan bilang Johnny Depp menang. Dimenangkan oleh juri. I think, you know what I think? Ini hanya ini loh ya, hasil melihat live-nya berjam-jam.
menurut aku Amber bisa menang. Oh ya? Ya, not because apa namanya apa yang dikatakan dia tidak terbukti, tapi kan Johnny Depp mengaitkan tulisannya di Washington Post dan pemutusan hubungan kerja di Walt Disney. Walt Disney mengatakan nggak ada hubungannya karena dia kan emang drugs ini dan ini. Jadi kalau melihat materi perkara harusnya tuh nggak ada hubungannya. I don't know. Tapi pasti akan rame lagi. Aku kurang ikutin, so I can't say. Aku suka gini, ayo tebak-tebakan siapa yang menang. Well, No tapi idea. emang ini gila banget sih. Yeah. Ini rame bahkan di kita karena dua-duanya kan, I mean like orang-orang yang terkenal dan ada pengakuan-pengakuan yang mengejutkan. Nah, ada isu-isu juga. Kita sudah bicara soal bagaimana perempuan harus selalu bersuara, diberdayakan. Baru-baru ini kita juga dengar soal LGBT, ya kan? Nah, waktu itu juga ternyata pernah ada rencana LGBT itu harus dihukum, dipidanakan, perlu dipidanakan di rancangan undang-undang KUHP yang sekarang sedang dibahas. Cinta Laura, menurut kamu gimana kalau misalnya masih ada diskusi LGBT itu harus dihukum? It definitely upsets me. Membuat aku sangat sedih. Mungkin pertama aku memberikan sedikit konteks. Akhir-akhir ini banyak orang-orang yang punya platform besar, mau itu di YouTube atau di media, mungkin berbicara tentang komunitas LGBTQ+, tapi mereka selalu mempreface diskusi mereka dengan bilang, oh, saya tidak apa-apa ada LGBTQ+, tapi saya tidak setuju dengan cara hidup mereka. If you don't agree with someone's way of living, nggak usah dipublikasikan juga. You know what I mean? Just keep it to yourself. Gitu. Karena kenapa hal ini dikriminalisasi seperti orang yang membunuh orang lain? You know, it's like saying, I know that there are murderers, but I don't agree with their way of living. It's so stupid to have to make a disclaimer like that. Karena masalah LGBTQ+ ini tidak bisa disamakan dengan tindakan kriminal. This is, you know, no matter what your sexual orientation is, you are human. Ini tidak seharusnya menurut aku ini dimasukkan kepada diperbincangkan from a humanitarian perspective, because as human beings kita layak untuk merasa aman, nyaman, layak menjalani hidup kita seperti apa yang kita mau selama tidak berdampak negatif atau bahaya kepada orang lain gitu. Dan you know, aku merasa orang-orang yang menghakimi suatu komunitas atau minoritas berarti tidak paham dengan sejarah negara mereka sendiri. They are uninformed. Karena, maaf kalau aku nggak bisa kasih example yang spesifik, tapi dalam budaya Indonesia, you know, kalau nggak salah di Jawa Tengah, bahkan di Kalimantan pun, ada beberapa kelompok-kelompok indigenous yang melakukan ritual-ritual di mana kadang-kadang laki-lakinya akan berperan sebagai perempuan dan melakukan sebuah tarian. And that's cultural. That's part of our culture. Gitu. So, menurut aku, permasalahan soal komunitas LGBTQ+ saat ini adalah cara orang-orang yang punya agenda politik atau sebuah agenda bisnis untuk mendapatkan support dari mayoritas yang cara berpikirnya sempit. Tapi di kita masih banyak loh yang homofobik. Yeah, but aku selalu merasa bahwa orang yang homofobik tidak nyaman dan tidak secure dengan dirinya sendiri dan orientasinya. Because if you're secure with who you are and know what you want and what you like, kita tidak akan terganggu dengan gaya hidup atau cara hidup orang lain. Yeah. You know, and I know maybe this conversation's quite complex dan mungkin tidak akan mudah dipahami oleh banyak orang, tapi pastinya sebelum pemerintah atau masyarakat mau campur tangan ke dalam hidup pribadi orang lain, Ya, negara nggak boleh. tolong pikirkan masalah-masalah sistemik yang ada di negara ini dulu. You know? Ya. Negara tidak perlu interfere dalam kehidupan privat seseorang, termasuk soal orientasi seksual. Yes. Cuman gini, ini menarik. Kemarin saya dinner dengan beberapa sahabat. Di antaranya itu adalah seorang pemikir yang sangat progresif. Yeah. Dia bahkan
cenderung disebut liberal. Oke. Pembicaraan ke pemikiran-pemikirannya. Terus kita sampailah pada pembicaraan soal LGBT ini. Terus dia bilang gini, saya sangat menghormati mereka, menghargai mereka. Saya memberikan mereka hak hidup. Yeah. Tapi kalau itu ada dalam keluarga saya tidak bisa menerimanya. Wow, that's contradictory. Ya, dan jadi menarik perbincangan itu karena memang the fact adalah bisa menerima itu di sekeliling kita saja itu sebenarnya sudah sangat cukup mewah bagi masyarakat Indonesia karena banyak juga yang homofobik. Yeah. Tapi mereka yang menerima saja, itu maksudnya mengakui bahwa mereka ada di antara kita, itu belum tentu memiliki kebesaran hati untuk menerima apakah itu bisa terjadi dalam keluarga mereka. Tapi itu juga karena cara berpikir yang sudah dibikin beku sepanjang hidup orang tersebut kan. Mungkin karena budaya di mana ia tumbuh besar dan juga tradisi-tradisi yang ada, ia merasa bahwa itu adalah sebuah tabu walaupun menerima. So I think the key is right now dalam gak hanya institusi pendidikan kita ya, tapi kehidupan kita sehari-hari lewat media apapun itu, kita mengajarkan kepada masyarakat bahwa there are people who mungkin kalau menurut lensa society kita berbeda gitu. But they're not criminals. They're not criminals. They're just people living their lives. Dan kenapa menjadi masalah untuk kita melihat seseorang bahagia menjalani hidupnya seperti apa yang dia mau? Why are you so threatened by people being happy with who they are? Gitu. Whatever they choose to be. Gitu. Jadi sikap Cinta Laura pada mereka adalah kita harus bisa mereka hidup. And who are we to say that we're normal and they're not? Sorry, lagi-lagi, ketika sesuatu adalah sebuah konstruksi sosial, itu berarti cara berpikir tersebut dibangun oleh manusia yang sendirinya tidak sempurna dan mempunyai pikiran-pikiran subjektif yang belum tentu benar. Cinta, kalau misalnya kemudian ada orang yang bilang begini, iya itu kan Cinta Laura, bukan orang Indonesia, orang Jerman, makanya pemikirannya kayak begitu. Bagaimana Cinta menjawabnya? I think that's so silly and not true. 50% dari darah yang mengalir di tubuh aku adalah darah Indonesia. My mom adalah orang Indonesia, pure, asli, Jawa dan Sunda gitu. Dan aku juga sudah tinggal di negara ini untuk sangat-sangat lama. Dan semua yang aku lakukan dalam karir aku, dalam kehidupan sehari-hari aku adalah hal-hal yang aku harap dapat berkontribusi terhadap kemajuan negara ini. So to say that I'm not Indonesian hanya karena filosofi hidup aku atau cara pandang aku adalah pemikiran yang sangat sempit. Ya. Dan tentunya lagi-lagi orang tersebut atau komunitas tersebut yang mengatakan itu sangat insecure dengan dirinya sendiri dan tidak yakin dengan prinsipnya sendiri. Karena kalau mereka merasa mereka benar, ya udah, perjuangkan kebenaran yang kalian percaya tanpa harus menghakimi atau membuat orang lain terlihat buruk gitu. There's a way to win without making other people look bad. For the record adalah bukan berarti Cinta Laura yang looknya misalnya half bule, half Indonesia, kemudian dianggap pemikirannya ini karena orang bule. No, yang di Amerika sana juga banyak sekali yang konservatif. Yes. Don't judge people by the look. Jangan dipikir yang bule-bule di Amerika sana kemudian dianggap lebih liberal. No, sekarang Amerika itu lagi dilanda konservatisme. Yeah, exactly. Yeah. Itu kurang lebih jauh bule daripada seorang Cinta Laura, tapi mereka kembali ke nggak hanya di Amerika, di Prancis pun hampir ada seorang presiden wanita, ada sampai politisi wanita yang terpilih sebagai pemimpin negara tersebut yang mempunyai value-value yang sangat-sangat konservatif. Ya. Yeah. Jadi jangan dikira yang bule itu pasti liberal. Sekarang hampir semua negara tuh kembali ke pemikiran konservatisme. Nah, kembali kalau kita bicara ya soal politik gitu. Kita mau Pilpres 2024 loh. Wow. Cinta merasa agak serem nggak sih bahwa kita ada polarisasi yang makin mengental? Absolutely. Tapi salah satu alasan kenapa aku rasa polarisasi ini terjadi adalah karena walaupun kita negara demokratis, ironisnya
kebebasan untuk berpendapat dan bersuara tidak diberikan kepada penduduknya. At least nggak seutuhnya. Karena aku lihat dalam 5-10 tahun terakhir, kita makin banyak ngelihat censorship, penyensoran di media kita, di dunia digital, bahkan di kehidupan sehari-hari kita. Yang berarti kita tidak memberikan masyarakat kita informasi seutuhnya untuk bisa menganalisa situasi yang ada dengan sendirinya. You know, we're only giving them a fragment of information, dan akhirnya mereka membuat interpretasi sendiri dan mulai membuat kelompok-kelompok yang semakin menyebar kebencian dan menjatuhkan satu sama lain. Yeah. You know, first of all, we're not giving the people of our country tools to think critically. Second of all, we're only giving them fragments of information, treating them like babies. So then, you know, akhirnya mereka menggunakan akhirnya mereka menggunakan evidence atau bukti-bukti yang hanya memvalidasi cara berpikir mereka sendiri. Ya. Ya. Soalnya saya sangat concern dengan mau pilpres, kita makin terbelah. Saya selalu berpikir apa ya yang bisa kita lakukan untuk, karena polarisasi itu kan itu fakta, realitas yang harus kita terima. Tapi apa ya kontribusi kita yang bisa kita lakukan untuk memperkecil polarisasi itu? Karena kita ingin sama-sama merawat Indonesia. Yeah. You know, that's a very hard question to answer, karena nggak tahu ya aku bakal in trouble ngomong gini atau enggak. Tapi aku sebenarnya kenal dengan beberapa politisi yang ada di negara ini. Dan kalau mengenal mereka secara pribadi, cara berpikir mereka sangat terbuka, mereka cara berpikirnya sangat kritis, dan terlihat mereka sangat peduli tentang negara ini. Tapi saat mereka mengeksekusi aksi-aksi mereka sebagai politisi untuk mendapatkan votes dan lain-lain, kadang-kadang mereka berpura-pura mempunyai values lain agar mendapatkan suara dari orang-orang yang mereka butuhkan. So they're hypocritical, you know. So sometimes even the people you love and you think can lead the country, kita nggak pernah tahu kalau motif mereka tuh benar-benar sungguh-sungguh ingin membangun negara ini atau enggak. Karena pada akhirnya mereka terlena dengan popularitas dan suara yang mereka ingin dapatkan. So demi suara bisa menghalalkan segala cara, Yes, termasuk that's what I mean. mempertaruhkan Indonesia sebenarnya. Yes. And that's really, really scary. Dan jujur mungkin sampai sekarang aku masih nggak punya solusinya. Karena aku merasa negara lain juga aku yakin, tapi kita kan tinggal di Indonesia, penuh orang-orang yang sangat greedy, sangat rakus, dan sangat egois. Dan akhirnya hanya mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau keluarganya atau kelompoknya, dan tidak peduli konsekuensinya terhadap penduduk negara ini. Dan akhirnya gap yang kita lihat antara miskin dan kaya, berpendidikan dan tidak berpendidikan semakin besar. Kira-kira kalau mau jadi endorser untuk partai atau para capres nantinya, Aku pernah ditawarin beberapa tahun yang lalu, but I was like, no. Sorry, no amount of money can help me, will make me sacrifice my values. Kan Oprah juga bisa menjadi endorse-nya Obama, Oprah Winfrey. Tapi aku nggak kenal Oprah Winfrey secara pribadi, tapi mungkin dia benar-benar percaya dengan values yang diekspresikan oleh Obama, and that's her right. But right now, aku belum menemukan. Ini masalahnya seorang Cinta Laura belum menentukan siapa yang dia, yang you have faith in her. Saya sebutnya her or him. Belum menemukan. Jadi jangan hanya menjadi endorser karena ya udah deh, nggak enak atau for business. Dan pernah actually beberapa tahun yang lalu aku mensupport salah satu kandidat presiden, dan itu aku lakukan for free karena memang ingin mensupport orang tersebut, bukan karena dibayar. Gitu. Tapi I don't know, for 2024 aku belum menentukan. Gitu. Kecuali kalau udah percaya, and you do it, ini harus for the record, jadi nggak dibayar ya seorang Cinta Laura ketika mengendorse calon presiden. Sama itu nggak dibayar. Zero. Ongkos pun enggak. Just to clarify, sekecil itu pun enggak. Jadi 2024 kalau belum, ya memang belum ada seseorang yang membuat Cinta Laura itu punya kepercayaan pada dia. Kalaupun ada juga tetap nggak akan
Yeah. bukan untuk bisnis. Apapun bisa terjadi dalam 2 tahun ke depan. I mean, look at RUU TPKS, you know, butuh kalau nggak salah kira-kira 10 tahun sampai akhirnya disahkan, dan sampai 2019 lalu waktu kita selesai pemilu, banyak dari aktivis kita berpikir, okay, you know, this seems like it's never gonna happen karena selalu dikeluarkan dari list of priorities DPR. Tapi ternyata tahun 2002 ini akhirnya bisa. You know, so you never know, maybe ada keajaiban lain dalam 2 tahun ke depan yang akan membuat kita anak muda lebih optimis bahwa negara ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Wow. Yeah. Sebenarnya Cinta Laura itu apa? Kalau bilang, mengapa seorang Cinta Laura still have faith in Indonesia? Punya keyakinan pada Indonesia? Because we've always been a great country, in essence. Kalau kita melihat sejarah negara kita, you know, yes, negara ini sangat beragam, tapi dengan berbagai kerajaan yang dulu ada, berbagai pemimpin yang dulu ada, kita melihat bahwa negara ini penuh potensi dan selalu membuat progres yang membanggakan gitu. You know, dari dulunya decolonize, akhirnya bisa independent, dan sekarang, you know, bisa dibilang secara teknologi, at least di kota-kota besar seperti Jakarta, mulai mengejar negara-negara yang sudah developed. You know, we see that Indonesia is always keeping up with the world trends. Dan kita punya banyak sekali orang yang kompeten, tapi mungkin masih belum terdiscover karena mungkin mereka brain drain, pindah ke negara lain, atau mungkin ya they work in silence gitu. Tapi harapan terbesar aku bahwa orang-orang yang sangat bertalenta ini dan punya potensi tidak lagi menjadi diam. I hope they don't continue to become silent minorities. Speak up, because it will help other young people have faith in our country. Gitu. So you still have a faith in Indonesia? Of course, very much so. Kalau enggak, aku nggak akan mengorbankan kehidupan pribadi aku dan kebahagiaan aku untuk kembali ke Indonesia tahun 2019 lalu. You know, there was a time in my life where I was like, you know what, what's the point? You know, people don't understand me here. I can't be myself. Mendingan udah stay di US aja atau di Eropa. It's easier untuk kehidupan pribadi aku. But then I was like, no, that's selfish. Karena aku orang yang lagi-lagi sering kontemplasi dan introspeksi. Dan aku bertanya kepada diri aku, pada akhir hidup aku, apa yang ingin aku capai? Apa yang membuat aku bahagia? Dan yang membuat aku bahagia bukanlah menjadi orang yang egois dan hanya meng-cater kehidupan aku untuk diri aku sendiri. I realize what gives me great joy is being able to empower other people, untuk bisa memberdayakan orang lain. Dan makanya sering sekali kalau ditanya, Cinta, you're privileged. Dan aku selalu jawab, kalau aku menggunakan privilege aku untuk memberdayakan orang lain, untuk memudahkan hidup orang lain, itu berarti privilege yang aku miliki adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang memperkuat aku untuk bisa melakukan aksi-aksi yang berdampak positif bagi orang lain. Gitu. Ini definisi yang harus banyak didengar orang. Yeah. Privilege itu nggak haram. Yeah. Sering sekali, iya, dia udah dapat privilege. Ya. Dan sebagai perempuan, kita bilangnya perempuan. Yeah. Ketika kita mendapat privilege adalah kita harus gunakan privilege itu untuk bisa membuka jalan bagi banyak perempuan atau bagi banyak mereka yang less privilege dibandingkan kita, supaya mereka bisa punya opportunity yang sama. Yeah, exactly. Itu yang disebut dengan privilege. Kadang-kadang kita privilege, okay, that's it. Kita sebenarnya harus bisa menggunakan privilege itu untuk membuka akses bagi banyak orang supaya mereka punya dapat kesempatan yang sama. Kembali ke act of love kan, kenapa orang suka menggunakan privilege sebagai suatu hal yang negatif? Karena mereka penuh iri, penuh kemarahan, penuh kebencian, kegelisahan, sehingga mereka merasa untuk meredakan kemarahan itu untuk saat mereka menjatuhkan orang lain dengan bilang, iya, lo mah gampang, lo privileged. But that's again, the mindset we need to change. Hopefully in the future, orang-orang yang melihat orang lain mempunyai privilege bisa mengatakan, okay, orang itu punya privilege, tapi aku harap orang itu menggunakan privilege tersebut untuk membantu kami yang tidak berdaya atau merasa tidak berdaya. Of course there are awful people out there. Ada orang-orang yang mempunyai privilege di luar sana yang hanya peduli tentang dirinya sendiri. Plenty. But
kalau terbukti bahwa orang tersebut memang berusaha yang terbaik untuk bisa membantu orang lain, don't shut them down. Be happy that there are people out there who want to help. Because most people are selfish. Yeah, good. That's good. Yeah. Aku rasa itu moral cerita yang baik sekali. Jangan kemudian kita hanya karena memang banyak orang melihat privilege, kita lagi macet, ngiung. Yeah. Pengen dapat. Nah, itu memang kadang-kadang membuat orang jadi kesal sama orang dapat privilege, like orang lagi macet. Nah, itu memang privilege yang memang menyebalkan. Kadang-kadang you know what? Kalau lagi macet kayak gitu. Kan saya suka selalu terganggu. Ya kan, karena semuanya juga macet. Kenapa ada orang yang dengan berisiknya harus, saya tahu polisi juga dia sedang menjalankan tugasnya. Tapi look, kita juga lagi traffic jam gitu. Tapi tahu nggak, instead of memaki or cursing them, saya bilang dalam hati gini, ya semoga dia atau keluarganya sedang membutuhkan pertolongan in emergency. Supaya kita nggak usah jadi meng-curse atau mengutuk yang membuat energi negatif, ya. Jadi aku cuma aja say to myself, ya semoga saja keluarganya lagi emergency, dia sendiri lagi membutuhkan pertolongan, sehingga dia mau butuh jalan cepat. So that give me the positive vibes instead of like maki-maki di jalan yang macet. So that's all we need, the positive vibes. Exactly, and aku baru berpikir tadi, sedikit ngelamun. Dunia ini adalah dunia yang jahat. The world is evil. Tapi bagaimana kita sebagai individu bisa mengurangi kejahatan yang ada di dunia ini dengan berperilaku dengan baik dan juga mempunyai hati yang penuh cinta tanpa iri dengki dan kebencian. And if kita bisa melakukan itu untuk diri kita sendiri dulu, aku harap lagi-lagi kita akan melihat domino effect di mana lama-lama orang-orang akan terpengaruh dengan kepribadian dan perilaku yang kita punya, and hopefully the world will become a less evil place. Gitu. Keep fingers crossed. All we need is love. Yes, exactly. Kita agak terlalu serius, supaya sedikit kita chill out. Kita mau main games. Sure. Let's play a game. Let's play games. Ada 4 amplop. Okay. Nah, 4 amplop ini. Nah, pilih dua dari 4 ini. 2 out of 4. You have to pick it up, and then I don't know what's inside, but you have to do what's it's written inside. Okay. No. I was eyeing this one. Okay, challenge dance suka kamu. Okay, yes. Pas banget. Okay. Trust me, baby. 3, 2, 1, kan ku hitung mundur. Kau kini kan menghampiriku. 1, 2, 3, kau yang ku cari. Jangan buatku pergi. Suka kamu, mau kamu. Kau buatku melayang-layang tinggi. Me baby. 3, 2, 1, kan ku hitung mundur. Kau kini kan menghampiriku. 1, 2, 3, kau yang ku cari. Jangan buatku pergi. Suka kamu, mau kamu. Kau buatku melayang-layang. Masih ingat. Masih. Ini akan dirilis lagi Ini kan? udah rilis. Ini Suka Kamu, lagu yang aku rilis tanggal 13 Mei lalu. Yaitu lagu bahasa Indonesia aku pertama setelah 10 tahun nggak ngerilis lagu bahasa Indonesia. So makanya aku ingin mengingatkan fanbase aku dengan lagu-lagu aku yang sangat feminine dan pop dulu. Suka aku ini kan tapi ada moral story nggak toh? Sedikit, ya actually waktu aku bikin lagu Suka Kamu ini sama Eka Gustiwana, aku bilang ke Eka, di Indonesia terlalu banyak lagu di mana perempuan digambarkan sebagai sosok yang hopeless dan mengemis-ngemis untuk cinta. Aku nggak mau bikin lagu cinta kayak gitu. Lagu cinta aku harus memberdayakan perempuan. Jadi Suka Kamu ini ceritanya protagonisnya memang naksir dengan seseorang, tapi dia sadar bahwa dia layak dicintai dan layak dihargai. Jadi moralnya adalah, oke, aku suka kamu, kalau kamu suka aku juga, jangan takut untuk kasih tahu aku, tapi kalau kamu terlalu lama, aku akan move on. Yes, iya dong. Ya, kan jangan nungguin melulu. Exactly. Jangan jadi bucin. Exactly. Yes. Okay, one more. Sin.
Ini. Tuh. Oke. Berapa harga outfit kamu? Kenapa ya orang suka banget dengar pembicaraan aku soal belanja dan keuangan? I don't know why. Mungkin karena ekspektasi orang kalau ngeliat aku tuh tipe orang yang mungkin suka shopping atau mungkin menghambur-hamburkan uang, but that's the complete opposite. Orang lihatnya soalnya dari from head to toe kayaknya mahal. Ini mengingatkan aku dengan House of Gucci filmnya. Did you watch it? I did. It's good. Terus It's kamu good. yang jadi ininya tuh. Oke. Jadi madamnya. Jadi memang yang aku kenakan sekarang adalah sebuah atasan dan bawahan yang branded. Tapi I didn't buy it. Itulah keindahan dari mempunyai seorang stylist. Di mana kalau koneksinya bagus, ia bisa bekerja sama dengan brand-brand ternama. Dan kita menggunakan outfit itu untuk event-event yang kita lakukan. Dan menurut aku itu lebih ekonomis dan lebih baik juga. Kenapa? Karena sebagai public figure, biasanya kita hanya bisa pakai sesuatu sekali. Can you imagine berapa banyak uang yang kita akan buang gitu aja kalau kita misalnya beli sesuatu yang super mahal terus hanya pakai sekali? Ya, karena nanti dia bilang itu kan udah pernah dipakai kemarin, gitu kan? Exactly. So it's such a waste of money. But don't get me wrong ya, aku nggak mau orang-orang berpikir aku munafik. I like nice things. Dan kadang-kadang aku akan membeli sesuatu hal yang mahal. Tapi bukan berarti itu menjadi sebuah habit atau rutinitas karena dari kecil aku selalu diajarkan untuk menaruh segala sesuatu dalam perspektif. Oke, dengan belanja sesuatu dengan harga misalnya 20 juta, berapa orang yang kita bisa gaji? Berapa orang yang kita bisa kasih makan? You know? So sometimes since I work so hard, aku ngerasa memang aku deserve untuk membeli sesuatu yang mahal. Tapi itu nggak akan aku lakukan sering-sering karena I think it's such a waste of money. Dan uang itu bisa aku investasikan, bisa aku donasikan. Like there are so many ways that my money can be put into good use. Dan shopping untuk barang mahal secara rutin bukanlah caranya dan itu juga bukan keputusan finansial yang pintar. Wow. Yeah. Soalnya begitu tadi pas masuk mataku langsung ini Lady Gaga di House of Gucci atau bukan? I love Gucci, but like nggak selalu baju-baju aku bermerek. Sepanjang itu pokoknya gratis, oke ya? Itu sebenarnya. Tapi nggak gratis juga sih. Aku bayar stylist aku untuk mendandani aku hari ini. I know. Maksudnya nggak apa-apa pakai apa ya mahal selama itu gratis. Ya, kadang-kadang aku bekerja sama dengan brand dan the benefit yang aku dapatkan adalah aku dapat barang-barang dari brand itu. Moral ceritanya sebenarnya dari Cinta Laura, jangan salah paham sama Cinta Laura. Bukan dia tidak senang dengan barang-barang mahal, tapi barang mahal itu juga harus dibeli untuk satu alasan yang tepat, bukan hanya untuk gaya-gayaan, bukan hanya untuk pamer-pameran bahwa seorang Cinta Laura seorang artis. I'm so comfortable with myself dan sangat nyaman dengan diri aku sendiri sehingga aku nggak peduli kalau seseorang mau menghakimi aku karena cara berpakaian aku karena I'm very comfortable with my life. Jadi kalau orang lain mau menjudge aku hanya karena aku berpakaian biasa-biasa aja dan itu masalah orang tersebut. Gak apa-apa Cinta Laura, kamu tuh cantik, orang cantik bebas. Thank you. Sama kayak Elon Musk. oh Orang my kaya God. pakai kaos, orang kaya bebas. I think semakin kita mencintai diri kita sendiri dan nyaman dengan apa yang kita miliki, kita merasa tidak perlu mengimpress orang lain. Dengan sesuatu yang hanya bersifat atributif atau permukaan. Yeah, I would love to impress people with my work, tapi impress people because of the way I dress atau barang-barang yang aku miliki, bukan aku. Wow, that's good. Selalu menginspirasi, and saya selalu impressed dengan seorang Cinta Laura. Teruslah menginspirasi, teruslah banyak memberdayakan perempuan-perempuan lainnya. So we need more Cinta Laura. Thank you. Terima kasih banyak ya Cinta Laura. Jangan bosan kalau aku panggil-panggil lagi untuk mendiskusikan banyak hal. Dan siapa tahu nanti kita gosip lagi untuk mengatakan, see I told you, yang menang Johnny Depp atau Amber, bener kan bet gue. Let's see ya, tapi apapun yang terjadi aku harap siapapun yang salah menerima konsekuensinya dan siapapun yang layak mendapatkan keadilan yang ia layak dapatkan. Oke, Cinta Laura, thank you so much. Thank you so much. Bye. Bye.
Standby studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar.